kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan koperasi yang akan kami buat. Adapun rencana koperasi yang akan kami bangun yaitu berasal dari koperasi petani yang bernama Koperasi Petani Pangkep. Untuk mengetahui alasan kami dalam membangun koperasi petani, yaitu simak video berikut. Selamat siang, Pak, Bu. Ada apa? Kelihatannya kok bingung begitu? Iya Mbak, kami baru selesai panen, tapi kami bingung bagaimana mengangkutnya ke pasar dan menjual kemana. Bahkan biaya perawatannya aja belum ketutup dan masih berurusan juga ke tengkulak. Apa setiap panen selalu merugi? Ya tidak tuh, kalau harga pasar sedang bagus, kita pasti untung. Bahkan bisa membeli alat-alat petani. Selama ini kalau hasil panen dibawa kemana? Dijual sendiri atau ada yang menjualkan? Ada yang jual sendiri-sendiri, ada juga yang diambil dari petani. Dan biasanya sewa mobil bak terbuka. Kenapa sewa mobilnya tidak sama-sama? Ya gak mungkin lah sama-sama, jadwalnya beda, tujuannya juga beda-beda. Begini, kalau misalnya harga sewanya itu Rp200.000, kalau dibagi beberapa orang kan bisa lebih murah. Mungkin tidak sekaligus dan tujuannya berbeda. Tapi kalau satu arah kan bisa sambil lewat. Begitupun untuk keperluan lain, beli pupuk misalnya. Dengan bersama-sama ongkos lebih murah dan kalau beli dalam jumlah besar bisa dapat potongan harga. Tapi susah Mbak, kalau sama-sama begitu kan jumlahnya tidak sama. Tokonya pun kita sudah punya langganan sendiri-sendiri. Ada berapa banyak toko perlengkapan pertanian di sini? Tidak banyak kan, Pak? Kita bisa memilih harga yang bersaing. Justru bisa tawar-menawar kalau beli banyak. Kalau saya boleh usul nih, sisa uangnya kan bisa disimpan. Nanti kalau sudah cukup terkumpul, bisa saja dibelikan alat pertanian seperti traktor misalnya. Jadi kan tidak perlu sewa lagi. Nanti diatur saja siapa yang bisa mencatat kegiatan bapak-bapak ini. Wah, menarik juga nih. Bagaimana caranya? Kita hitung sama-sama ya. Tiap kali mengangkut panen harus mengeluarkan uang Rp200.000 sekali berangkat. Nah, setelah dipilih, ternyata hasil panen Bapak tidak bisa semuanya dikirim ke pasar. Harus nunggu 2 hingga 3 hari lagi. Jadi, harus ada 2 kali pengiriman, bahkan mungkin 3 kali pengiriman. Jadi kurang lebih, Bapak harus mengeluarkan Rp600.000. Nah, bagaimana kalau yang pengiriman pertama itu Bapak lakukan bersama-sama dengan yang lain? Misalnya, berenam. Jadi, yang Rp200.000 itu dibagi 6, hasilnya kan ganjil tuh, Rp33.333. Jadi mungkin dibulatkan saja, jadi Rp40.000. Kalau dikumpulkan sekitar Rp240.000. Jadi ada lebih Rp40.000. Nah, sisanya disimpan atau gunakan untuk kebutuhan lain seperti nyicil untuk hutang misalnya. Wah, menarik kalau begitu caranya. Tapi siapa yang bisa bantu mengerjakan itu semua? Yang mencatat dan melakukan pengiriman? Kalau Bapak Ibu percaya pada saya bisa bantu sambil mempersiapkan siapa di antara bapak-bapak atau ibu-ibu atau mungkin salah seorang dari keluarganya yang bisa saya bimbing dan dilatih untuk kebutuhan ini. Jadi kalau ada panen berlebih bisa diolah dan kalau dijual harganya akan jauh lebih tinggi. Jadi tidak ada lagi hasil panen yang terbuang. Jadi, setelah menonton video tersebut, itulah alasan kami memilih Koperasi Petani Pangkep ini. Karena masih banyak warga yang belum tersosialisasikan apa sih itu koperasi. Jadi kami hadir mengenalkan koperasi kepada para petani untuk memudahkan mereka dalam menjual hasil tani mereka.
Koperasi memiliki peran penting yang signifikan dalam membangun sektor pertanian. Apa aja sih perannya? Check it out! Berikut adalah beberapa peran penting koperasi dalam konteks pertanian. Yang pertama yaitu akses ke pasar. Koperasi membantu petani dalam mengakses pasar dengan cara mengumpulkan dan memasarkan produk pertanian mereka secara kolektif. Dengan berkolaborasi dalam koperasi, petani dapat meningkatkan daya tawar dan negosiasi harga yang lebih baik, serta memperoleh akses ke pasar yang lebih luas. Koperasi juga dapat melakukan kegiatan pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, dan pemasaran produk pertanian, memungkinkan petani untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar dan mendapatkan nilai tambah dari produk mereka. Selanjutnya, pembiayaan dan pemasokan input pertanian. Koperasi dapat memberikan pembiayaan kepada petani untuk membeli input pertanian seperti bibit, pupuk, pestisida, dan peralatan pertanian. Koperasi juga dapat berperan sebagai pemasok input pertanian yang handal dan terjangkau bagi anggotanya. Dengan menyediakan pembiayaan dan pemasokan input, koperasi membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian. Dan selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Koperasi menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi petani dalam teknik pertanian modern, pengelolaan usaha, dan pengembangan keterampilan. Melalui program ini, petani dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang praktik pertanian terbaru, penanganan pasca panen, manajemen keuangan, dan pemasaran. Pendidikan dan pelatihan ini membantu petani untuk meningkatkan hasil pertanian, mengelola usaha mereka dengan lebih baik, dan menghadapi tantangan baru dalam sektor pertanian. Selanjutnya, akses ke infrastruktur dan sumber daya. Koperasi dapat berperan dalam memfasilitasi akses petani ke infrastruktur penting seperti irigasi, jalan, penyimpanan, dan fasilitas pengolahan. Koperasi juga dapat membantu petani dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada seperti lahan pertanian, air, dan energi terbarukan. Dengan demikian, koperasi mendukung pengembangan infrastruktur pertanian yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian. Selanjutnya, riset dan inovasi. Koperasi dapat berperan dalam menggalang riset dan inovasi di sektor pertanian. Melalui kemitraan dengan institusi pendidikan, lembaga penelitian, dan organisasi terkait, koperasi dapat mendorong pengembangan teknologi pertanian, penggunaan varietas unggul, dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Inovasi ini membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing petani dalam menghadapi perubahan lingkungan dan pasar. Kemudian yang terakhir, ada pembangunan komunitas pertanian. Koperasi berperan sebagai wadah untuk membangun solidaritas dan kerjasama antara petani dalam komunitas pertanian. Melalui koperasi, petani dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan juga sumber daya. Koperasi juga dapat mendorong partisipasi petani dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sektor pertanian, serta mempromosikan prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Dengan peran-peran ini, koperasi berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan sektor pertanian. Mereka membantu meningkatkan produktivitas, akses pasar, kesejahteraan petani, serta keberlanjutan dan daya saing sektor pertanian secara keseluruhan. Itulah tadi penjelasan mengenai peran koperasi dalam konteks pertanian Dan juga menjadi alasan kami berencana membangun koperasi pertanian di daerah Pangkep. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.